Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 bersama saya Pendeta Heri. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 39 ayat 16 sampai yang ke-33 dengan judul perikop Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam minggu-minggu ini gereja kita, Gereja Kelimatan Evangelis, membawa kita dalam suatu renungan firman Tuhan, yaitu dari kitab Ayub, teristimewa dari pasal 38 dan 39, di mana dalam pasal 38 dan 39 ini merupakan jawaban Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Saudaraku, di sini dapat melihat bahwa dalam konteks orang percaya, nama Ayub biasanya dihubungkan dengan kesabaran, ketabahan, terutama pada saat menerima penderitaan yang ia alami. Dan disinilah dapat melihat bagaimana Ayub, orang yang saleh, orang yang taat akan Tuhan, toh juga ia tetap mengalami pergumulan dan penderitaan. Oleh karena itulah, respon yang dilakukan oleh Ayub, ia bertanya dan ia pun mulai berkeluh kesah kepada Allah, yang menyatakan bahwa ia adalah orang yang setia taat kepada Allah, melakukan segala firman-Nya, tetapi kenapa ia tetap melakukan dan ia tetap mendapatkan pergumulan itu sendiri. Oleh itulah, nas kita saat ini teristimewa dalam pasal 39 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-33 ini merupakan ucapan Ayub secara langsung yang ditujukan kepada Allah, baik dalam bentuk permohonan agar Allah turun tangan menolongnya, permohonan ampun jika ia memang bersalah di hadapannya, permohonan agar Allah menjelaskan mengapa ia diizinkan menerima semua penderitaan yang ada, serta keinginan untuk bertemu langsung dengan Allah. Setelah Ayub dan para sahabatnya selesai bicara, Allah membuka suara dan menjawab pertanyaan dan menilai pandangan mereka. Allah berbicara di dalam badai dan hanya berbicara kepada Ayub. Dapat dilihat pada pasal 38 ayat 1. Namun Allah tidak menjawab pertanyaan atau menjelaskan ketidakpahaman Ayub. Sebaliknya, Allah membungkam Ayub yang sepanjang pembicaraan terkesan membenarkan dirinya. Melalui serangkaian pertanyaan retorika, Allah menunjukkan keperkasaannya sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, atas laut, fajar, cuaca, langit, dan bintang-bintang. Dengan cara yang sama, Allah juga menyatakan dirinya sebagai penguasa segala binatang yang ada, khususnya binatang liar dan binatang yang ada di udara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ucapan Allah berhasil menyadarkan Ayub, sehingga di dalam penyesalannya ia memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahpahamannya, dan dalam bentuk berbantah dengan Allah. Ini dapat kita lihat pada pasal 39 ayat yang ke-34 dan 38. Dari pengalaman Ayub, tidak hanya kita belajar tentang kebaikan Allah dan memberikan kesempatan kepada Ayub untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, tetapi juga belajar untuk memiliki hati yang peka kepada teguran Allah seperti yang dimiliki Ayub, sehingga kita segera bertobat setelah ditegur Allah. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu?
mulutku kututup dengan tangan. Sekali lagi aku bicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Inilah bentuk penyesalan Ayub, dan ia merendahkan diri di hadapan Allah. Pun juga kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarlah dalam setiap langkah juang hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun setiap penderitaan, pergumulan, tantangan hidup, dan juga apapun bentuknya itu dalam hidup kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ia tidak akan pernah mencelakakan kita. Ia tahu kekuatan kita. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Diberkatilah hidup kita saat ini sampai selamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kau mengajarkan kami supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami memiliki hati yang berdamai dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan, jadikan kami pribadi, walaupun secara manusiawi kami memiliki kekerasan hati, tetapi Engkau telah menegur kami, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana, hati yang mau melihat Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu saat ini Bapa. Kami terkhusus berdoa untuk Jemaat GKE Anjir Pulang Pisau, Gereja Bintang Timur, dan seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di Jemaat Anjir GKE Pulang Pisau. Diberkatilah jemaat-Mu, diberkatilah pekerja gereja-Mu, panatua, diakon, siapapun yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu, pun juga para hamba-Mu, pendeta, biarlah boleh melayani dengan hati, sehingga nama Tuhan diberitakan, kemuliaan Tuhan diberitakan. Dan juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, apapun profesi mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.